divine femininity atau feminitas yang ilahi. Kami persilakan Bapak Pendeta. Baik, terima kasih Kuning yang sudah menghantarkan kita sampai di permenungan ini. Nah, Ibu Bapak, saudari dan saudara, ini ada saudari dan saudaranya enggak ya? Atau Ibu Bapak semua ini? Sepertinya ada ya. Oh, baik, Ibu Bapak, saudari dan saudara, saya mau pengakuan dulu sedikit. Ini waktu dihubungi Pak Joko Pamungkas sakit boten tanggal 16 Maret sore gitu. Oh bisa Pak gitu. Lalu Pak Joko, ada nggak tema yang menarik? Waduh, apa ya begitu? Karena pada saat itu belum terpikir lah. Lalu baru mendapatkannya beberapa hari kemudian, itu pada saat saya mempersiapkan khotbah untuk tanggal 13 kemarin. Jadi kalau Ibu Bapak cermati, kan sebenarnya perikop yang akan kita baca dan renungkan bersama serta diskusikan bersama pada petang hari ini atau malam hari ini ya, sudah jam 7 lebih, itu kan sama persis dengan bacaan Injil ibadah kita pada hari Minggu kemarin. Dari Lukas 13 ayat 31 sampai ke 35. Hanya saja kita akan mencoba mendalaminya dari sudut yang mungkin agak berbeda begitu, sudut untuk melihat divine femininity atau femininitas yang ilahi. Saya akan membacakan terlebih dahulu untuk Lukas 13 ayat 31 sampai 35 bagi kita semua. Judul perikopnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Yesus harus mati di Yerusalem. Keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Demikianlah Injil Kristus Yesus. Diberkatilah setiap kita yang tidak hanya mau mendengar, membaca, dan merenungkannya saja, tetapi yang sungguh-sungguh berupaya untuk memperjuangkan kebenaran Injil itu di dalam keseharian hidup kita. Hosiana. Nah, ini saya akan membagikan slide. Sakit nggih Pak Joko nggih? Sampun Pak. Oke. Siap, atur nuwun Pak Joko. Saya bagikan. Begitu, apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Masih sistem proses Pak, masih. Oh, masih dalam proses. Oke. Sampun. Nah, itu judulnya Divine Femininity atau femininitas yang ilahi. Atau kalau mau dibuat gampang itu adalah sisi feminin atau sisi keperempuanan Allah, gitu ya. Gampangannya begitu saja.
supaya tadi tidak seperti ngendikanipun Bu Nani kok berat. Ini ya tidak berat-berat amat kok. Semoga nanti menjadi semakin jelas begitu ya. Nah, Ibu Bapak, Saudari dan Saudara, tentu kita sudah sangat sering mendengar dan juga tentu saja memanjatkan doa Bapa kami. Tapi adakah di antara kita yang pernah membaca, mendengar, apalagi memanjatkan ya, doa Ibu kami? Nah, apakah sudah ada yang pernah? Mungkin belum pernah. Ya. Nah, ini adalah doa Ibu kami. Formulasinya adalah, Ibu kami yang di atas bumi, dikuduskanlah namamu, datanglah kedaulatanmu, dan jadilah kehendakmu atas kami, sebagaimana ada di dalam Engkau. Utuslah malaikatmu kepada kami setiap hari. Ampunilah kami akan dosa kami ketika kami bertobat atas dosa kami kepadamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam sakit penyakit, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya bumi, raga, dan kesehatan. Amin. Apakah ada di antara Ibu Bapak yang sudah pernah mendengar atau membaca doa Ibu kami ini tadi? Sampun dereng. Tadi Bu Ning kan bicara atau ngendiko mengenai bahwa semoga ini lalu ada kaitannya dengan pandemi. Nah, bukankah formulasi atau rumusan doa Ibu kami ini pas malah ya kalau untuk pandemi, karena kita lihat di bagian akhirnya kan, dan janganlah membawa kami ke dalam sakit penyakit, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya bumi, raga, dan kesehatan. Jadi ini kan malah pas sekali bahwa kita sekarang ada di tengah konteks pandemi. Lalu saya dikirimi Bu Desi, pokok-pokok doa itu juga ternyata cukup banyak di antara saudari dan saudara kita, sahabat-sahabat kita yang pada saat ini mengalami sakit penyakit atau kelemahan fisik. Bukankah ini pas banget? Jangan bawa kami ke dalam sakit penyakit, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya bumi, raga, dan kesehatan. Bumi kita juga sedang sakit, pemanasan global, lalu ada peningkatan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Jadi bukankah doa ini lalu pas banget gitu ya? Nah, doa ini Bu Bapak, saudari dan saudara, sempat menghebohkan di tahun 40-an atau 50-an begitu ya, sampai tahun 60-an. Karena doa ini lalu pertama kali diangkat oleh seorang bernama Edmund Burdo Shelley. Saya juga kesulitan membacanya. Edmund Burdo Shelley gitu ya. Dia adalah seorang filolog itu pakar bahasa-bahasa kuno begitu, lalu dia juga filosof. Dan dia mengklaim menemukan di antara gulungan-gulungan naskah kuno yang ada di dalam Scriptorium Biara Monte Cassino, Italia. Jadi kalau di biara-biara itu ada tempat penyimpanan dokumen begitu ya. Nah, Edmund Burdo Shelley ini mengklaim bahwa dia menemukan di antara gulungan-gulungan kuno itu ada naskah yang dia sebut sebagai The Essence Gospel of Peace. Jadi Injil perdamaian dari Esseni. Dan di dalamnya lalu ada doa Ibu kami. Nah, ini sempat menghebohkan. Lalu dia mengatakan bahwa ada Injil yang terhilang. Beberapa waktu yang lalu kan kita juga sempat heboh, ada Injil Barnabas dan lain sebagainya begitu ya. Lalu ini lebih dahulu gitu, lalu ada kehebohan terkait dengan Injil perdamaian dari Esseni, dan di dalamnya ada doa Ibu kami. Burdo Shelley lalu mengatakan bahwa tuh, kita sudah terlalu biasa bicara soal doa Bapa kami, padahal kita punya di dalam naskah yang terhilang doa Ibu kami. Sayangnya memang ketika dicek and dicek, diuji lebih lanjut,
para pakar biblika, para pakar tafsir, para pakar naskah-naskah Alkitab kuno itu lalu bersependapat bahwa Injil Perdamaian dari Esseni ini tampaknya tidak asli. Dan klaim dari Skelly lalu juga dipertanyakan, tampaknya ini tidak asli, entah dia dapat dari mana. Nah, kendati demikian, Ibu Bapak, saudari dan saudara, ketika saya membaca doa ibu kami tadi, pertama saya mendapatkan kesan bahwa ini sangat indah dan sangat relevan sebenarnya dalam banyak hal, karena kita lalu diajak untuk lebih mencintai bumi, kita juga diajak untuk lebih memperhatikan kesehatan, gitu ya, apalagi di dalam konteks krisis ekologi dan pandemi yang terjadi pada saat ini. Rasanya itu, nek saya itu kok rasanya nyes gitu ya. Sayangnya ini tampaknya bukan naskah kuno asli yang bisa dipertanggungjawabkan. Kendati demikian, bagi saya ini lalu menimbulkan atau memantik sebuah pertanyaan. Tidakkah kita, ibu bapak, saudari-saudara dan saya juga perlu menghayati sosok Allah yang bukan sekadar kebapaan, tetapi juga keibuan. Jadi apa salahnya ketika kita lalu tidak hanya berdoa Bapa kami yang ada di surga, tetapi mungkin juga ibu kami. Tampaknya itu tidak salah banget. Bahkan itu perlu. Dan itulah yang saya jumpai di dalam bacaan Injil kita tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bacaan Injil kita. Nah, di dalam bacaan Injil kita tadi, pertama-tama kita menjumpai kisah tentang ada orang-orang Farisi yang ini cukup aneh sih sebetulnya, karena biasanya mereka kan tidak terlalu akur dengan Gusti Yesus, tetapi ini malah mereka datang lalu mengingatkan Gusti Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Para penafsir mendiskusikan apa ini betul motivasi dari orang-orang Farisi ini, atau sebetulnya mereka punya motivasi-motivasi tersembunyi, apa ada udang di balik batu. Diskusinya panjang. Saya tidak ingin mengajak kita masuk terlalu jauh ke sana, tapi saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan bagaimana respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Nah, ini ada yang perlu diluruskan, Ibu Bapak. Di sini kan disebut si serigala. Jadi Herodes itu dirujuk sebagai si serigala, tapi sebetulnya kalau diperiksa di naskah aslinya, naskah Yunani, kata atau frasa si serigala itu diterjemahkan dari frasa Yunani tei alo peki, yang lebih tepat jika diterjemahkan atau dialihbahasakan menjadi si rubah, the fox. Jadi Ibu Bapak sakit maos wonten teks-teks bahasa Inggris gitu ya, memang lalu menerjemahkannya the fox. Saya juga heran kenapa di terjemahan Indonesia dipilih kata serigala, padahal ini beda. Karena yang dirujuk itu memang fox. Ini, dan di Palestina sana ada itu rubah merah Palestina, nama ilmiahnya itu adalah Vulpes Palestina. Nah, ini bentuknya seperti ini. Dan secara simbolis ini beda sekali antara serigala dengan rubah. Dan kalau dicek di dalam naskah-naskah kuno yang kurang lebih sezaman atau sedikit sebelum atau sedikit sesudah masa Yesus, akan kelihatan bahwa rubah ini secara idiomatis, secara metaforis itu punya maksud yang segera dipahami oleh orang-orang pada masa itu. Jadi ketika ada orang ngendiko atau berbicara rubah gitu, mereka langsung tahu maksudnya. Apa sih maksudnya ketika seseorang disebut sebagai si rubah? Nah, contohnya di dalam Talmud Babilonia ini, Bapak, di dalam naskah Bava Kama itu ada cuplikan ungkapan seperti ini. Kami semula memandangnya
sebagai sosok yang cemerlang. Namun, ternyata sejatinya ia sungguh tidak layak. Ia yang kami kira seekor singa, ternyata hanya seekor rubah. Dalam bahasa Ibrani, syu'al. Dan memang kalau kita mencermati ungkapan-ungkapan mengenai rubah dan singa, begitu ya, di dalam naskah-naskah yang sezaman pada masa itu, rubah itu digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang berupaya untuk tampak lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan berbagai tipu daya dan tindakan yang tidak bermoral. Mereka disebut atau diumpamakan sebagai seekor rubah, atau dalam bahasa Ibraninya syu'al. Jadi ketika Gusti Yesus bilang, pergilah, katakanlah kepada si rubah itu, kepada syu'al itu, dia sedang mengatakan Herodes itu hanya gumedhe. Dia itu bukan singa. Dia hanya ingin tampak seperti singa. Dia hanya seperti singa, padahal dia itu rubah. Dia ingin menampakkan dirinya jauh lebih besar, lebih dikdaya, lebih kuat, lebih perkasa, dan untuk itu dia melakukan banyak tipu daya dan tindakan yang tidak bermoral. Dan secara khusus kalau kita menggunakan analisis kajian gender begitu, sebenarnya Herodes dalam hal ini yang dimaksud adalah Herodes Antipas. Itu memang menunjukkan ciri-ciri maskulinitas yang rapuh dan beracun. Jadi maskulin menjadi laki-laki itu tidak salah, tidak buruk. Tetapi ada bentuk-bentuk maskulinitas kelaki-lakian yang rapuh dan beracun. Kalau pakai bahasa kekiniannya itu fragile masculinity atau toxic masculinity. Nah, kita perlu sedikit perkenalan dengan Herodes Antipas ini ya, Ibu Bapak. Nah, ini dia orangnya. Ini kurang lebih wajahnya seperti ini. Tidak tahu ini betul atau tidak. Ada yang bilang ini sebetulnya Caligula, tapi ada yang bilang ini ya inilah Herodes Antipas karena dia pengen mirip kayak orang Romawi, lalu dia potongan rambutnya jadi mirip-mirip Romawi. Tapi ini katanya ini adalah Herodes Antipas. Nah, Herodes Antipas itu memerintah pada kurun waktu 4 sampai 39 Masehi. Jadi dia adalah Herodes yang dirujuk pada masa Yesus. Jadi ada dinasti Herodes. Dia ini adalah putra dari Herodes Agung. Jadi sebelumnya ada Herodes Agung. Tetapi Herodesnya belum berubah, Pak. Oh gitu. Iya. Padahal tadi harapan pertama terus ya, Pak. Oh gitu ya. Baik. Berarti ini ada masalah dengan saya share lagi ya, Ibu Bapak. Waduh, mohon maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Saya share lagi. Ini saya keluarkan saja. Ampun ini. Ya, doa Ibu kami. Oke. Saya share lagi ya, Ibu Bapak. Tidak usah saya full screen kalau begitu. Saya share saja begini ya. Sampai di sini tadi ya, lalu inilah ya. Ini tadi gambar rubahnya seperti ini, Bu Bapak. Ini rubah merah Palestina, full pes Palestina. Ketinggal nggih. Senadyan langkung alit menika tesih lumayan cocok nggih. Nggih, baik. Dan kita lanjutkan lagi. Nah, kita sampai kepada Herodes Antipas yang disebut Tuhan Yesus sebagai si rubah. Jadi bukan si serigala nih. Walaupun dalam bahasa Indonesianya ini teksnya disebut si serigala, tetapi Dei Alopeki tadi itu sebetulnya lebih pas disebut sebagai si serigala, si rubah. Nah, Herodes Antipas memerintah pada kurun waktu 4 sampai 39 Masehi. Dia ini adalah putra dari Herodes Agung. Jadi Herodes Agung punya beberapa anak, semuanya dinamai Herodes. Jadi ada yang disebut Herodes Antipas, ada yang disebut sebagai Herodes Filipus, ada yang disebut sebagai Herodes Archelaus. Semuanya dikasih nama Herodes.
karena itu menandakan dinasti mereka, begitu ya. Dia ini punya ambisi besar, tetapi sayangnya dia tidak pernah menjadi anak favorit bapaknya. Gitu ya. Dia pengen sekali sebetulnya sejak muda untuk menggantikan bapaknya. Lalah sempat ada peluang, gitu ya. Sempat ada peluang karena kakaknya yang pertama dan kedua itu meninggal, lalu dia menjadi pengganti, jadi kandidat terkuat untuk menggantikan bapaknya. Oh, dia sudah berbunga-bunga sekali dan dia berusaha untuk begitu rupa membuat Herodes Agung itu lalu kagum padanya gitu kan, lalu mengakui dia. Tapi sayangnya di detik-detik terakhir sebelum Herodes Agung wafat, malah tampuk itu digeser kepada saudaranya. Nah, Herodes Antipas ini patah hati sekali karena dia sempat berbunga-bunga, sempat merasa bahwa saya akhirnya mendapatkan tempat di hati ayah saya, lalu saya akan menggantikan ayah saya untuk menjadi raja, gitu ya. Tapi ternyata di detik-detik terakhir sebelum Herodes Agung mangkat, diganti, bukan Herodes Antipas yang lalu akan menjadi suksesornya atau penerusnya. Nah, ini membuat Herodes Antipas patah hati. Tapi untungnya lalu yang patah hati bukan cuma dia sendiri, adik-adiknya yang lain juga patah hati, lalu mereka naik banding karena pada saat itu Palestina itu sebetulnya negara atau kerajaan bonekanya Romawi. Mereka naik banding ke Kaisar. Kaisar, ini kami ini sebetulnya sama-sama punya hak, gitu. Bagaimana dong? Kaisar pada masa itu adalah Kaisar Tiberius, gitu ya. Kaisar untuk menjaga stabilitas negara jajahannya ini, lalu akhirnya dipondok-pondok jadi 4 bagian tetrah, gitu. Wah, ini Antipas kebagian di sono, Filipus kebagian di sono, Archelaus kebagian di sono, dipondok-pondok itu sekawan. Nah, tapi Antipas itu lalu senantiasa pengen lalu membuat terkesan, jadi mengesankan ayahnya. Jadi kalau ayahnya yang asli, ayah biologisnya Herodes Agung sudah wafat, saat ini dia memproyeksikan itu kepada sang kaisar Tiberius, dan dia berusaha mati-matian untuk bisa mengesankan, to impress, gitu ya, Tiberius. Akhirnya dia membangun sebuah kota di tepian Danau Galilea disebut sebagai kota Tiberias, dan dia lalu mencanangkan bahwa mulai saat ini Danau Galilea akan disebut sebagai Danau Tiberias. Itu kan dari nama Tiberius, supaya Tiberius itu terpesona, supaya Tiberius itu terkesan. Begitu rupa. Lalu dia kehidupan pernikahannya juga digerakkan oleh ambisi untuk lalu menjadi yang besar. Begitu. Sayangnya ternyata nasibnya tidak terlalu baik. Tapi secara sederhana, Herodes Antipas memang senantiasa berupaya menampilkan dirinya sebagai sosok singa yang perkasa, padahal sejatinya dirinya hanyalah seekor rubah yang bersembunyi di bawah bayang-bayang para singa sesungguhnya. Nah, menariknya, Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan si rubah ini, ketika dia menyebut Herodes Antipas sebagai rubah, dia lalu memilih metafora yang sangat feminin untuk dirinya sendiri. Ini menarik. Jadi Yesus malah tidak memilih metafora yang gagah seperti elang atau singa dari Yehuda atau apa gitu. Itu kan sebutan-sebutan yang biasa kita nisbahkan, kita tautkan kepada Gusti Yesus. Tapi ternyata itu Gusti Yesus lebih memilih metafora untuk dirinya sendiri, itu metafora yang sangat feminin. Kita bisa membaca tadi kan, bahwa dia di ayat 34 mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi Gusti Yesus
itu memilih metafora induk ayam untuk dirinya, untuk menggambarkan bahwa dia begitu rindu mengumpulkan orang-orang di Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Bagi saya ini menarik sekali. Kenapa Gusti Yesus yang laki-laki itu lalu memilih sebutan yang feminin? Jarang loh kita menyebut orang lain saja ya dengan sebutan yang feminin kalau dia laki-laki. Kalau dia laki-laki ya biasanya kita mengumpamakannya seperti dia gagah seperti singa, dia kuat seperti banteng, dia lalu perkasa seperti Raja Wali. Itu kan simbol-simbol maskulin, gitu kan? Kuat, gagah, perkasa. Gusti Yesus ternyata yang laki-laki itu tidak memilih sebutan yang maskulin. Dia memilih sebutan. Jadi dia tidak lalu menarik kan, karena kalau kita kembali kepada tadi idiom pada masa itu biasanya rubah itu dikontraskan dengan singa. Logikanya Yesus harusnya memilih, katakanlah kepada si rubah itu begini. Dan aku akan menjadi singa memasuki Yerusalem untuk menunjukkan bahwa Herodes itu hanyalah rubah. Logikanya seperti itu bahasa pada masa itu. Jadi kalau namanya rubah, lalu pairingnya atau pasangannya itu singa. Jadi kalau ada orang lain mengatakan dia rubah, orang lalu bertanya, lalu siapa singanya? Nah sebetulnya orang-orang Farisi pada saat itu juga mendengar itu, ketika mendengar, oh berani nih ngatain Herodes Antipas rubah, oh berarti dia singanya ini. Ternyata Gusti Yesus dengan sangat mengejutkan itu malah mengatakan, oh orang, aku bukan singa dan aku tidak mau menjadi singa yang memasuki Yerusalem dengan mengaum-ngaum perkasa. Aku mau menjadi seperti induk ayam saja yang rindu untuk merangkul, merengkuh mereka apapun mereka menolak aku. Melalui ungkapan itu Gusti Yesus yang laki-laki itu lalu mengenangkan pada dirinya sendiri dimensi atau sisi feminin yang tabah dan penuh kasih. Jadi Yesus menggunakan metafora yang sangat feminin itu untuk pertama-tama menyatakan belas kasihnya terhadap penduduk Yerusalem yang dia tahu kelak akan menolaknya karena sudah berkali-kali menolak utusan Tuhan. Dia menggunakannya untuk mengkritik tajam kiprah Herodes Antipas yang berusaha tampil maskulin tetapi sebetulnya rapuh dan beracun gitu ya. Dan lewat femininitasnya, lewat atribut keperempuanannya, Yesus mengatakan bahwa saya mau tahu, saya tidak setuju dengan Antipas. Saya melawan dan menentang Antipas. Tapi perlawanan saya itu bukan seperti singa yang mengaum dan menerkam dan mencari. Tidak. Saya seperti ibu ayam yang melindungi, yang merengkuh. Saya melawan dengan perlawanan kekerasan yang merawat kehidupan. Dan bukankah itu yang ditunjukkan oleh Yesus sampai dia wafat di kayu salib dan akhirnya bangkit? Dia setia ada komitmen untuk menempuh jalan setapak tanpa kekerasan. Begitu rupa sampai seorang Mahatma Gandhi itu sangat terkagum-kagum pada Tuhan Yesus. Dan ketika ditanya siapa salah satu inspirator utamanya, ya dia tanpa malu-malu menyebut bahwa Yesus. Yesus bagi Gandhi adalah pejuang perlawanan yang paling gigih yang pernah dikenal atau disaksikan oleh sejarah, dan perjuangannya adalah perjuangan dari kekerasan secara paripurna. Yesus yang memilih gambaran yang feminin untuk diri. Yesus yang tidak memilih saya singa dari Yehuda. Yesus malah nggak milih, itu kan kita yang sukanya dialah singa dari Yehuda, gitu kan. Tapi ketika Yesus tanyain, Gusti, menapa paduka menika singa saking Yehuda? Ora,
Aku lebih suka disebut Ibu Aib saja. Itu menariknya istri Yesus itu. Dan walaupun ini tampak mengagetkan, saking mengagetkannya sampai seorang Marianne Katopo, itu teolog sekaligus sastrawan perempuan yang luar biasa itu, sampai begitu rupa dia terkesan pada pilihan metafora Yesus. Dia selalu bertanya kenapa Yesus selalu memilih metafora feminin buat dirinya, kenapa dia tidak memilih metafora yang lebih maskulin gitu. Begitu terkesan Marianne Katopo terkait dengan hal ini. Tapi sebetulnya kalau kita mau cermat gitu ya, atau paling tidak bukan cermat saja, tetapi membuka diri, membuka wawasan dan pandangan kita, sebenarnya apa yang dilakukan Gusti Yesus itu dalam tanda kutip ya, tidak baru-baru amat gitu. Karena di dalam banyak bagian perjanjian lama sebenarnya Allah memang berulang kali menyatakan dirinya secara feminin. Walaupun Allah itu disebut Bapa, dan kita biasanya menyebut yang feminin adalah ruah atau roh Allah, ruah Elohim gitu ya. Tapi sebetulnya Allah, Elohim itu sendiri berulang kali menyatakan dirinya secara sangat feminin. Itu berulang kali muncul, cuma seringkali tidak begitu teraba atau tidak begitu kita sadari. Karena kita senantiasa terkunci pada gambaran Allah yang maskulin. Padahal Allah yang Bapa itu ya, kita harus tetap menerima bahwa Allah bagaimanapun juga di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru digambarkan sebagai Bapa. Tapi ini Bapa yang punya dimensi feminin, dan Putra itu punya dimensi feminin juga. Apalagi Roh Kudus, ruah Elohim itu, dia malah sangat feminin. Nah, kita lihat, Yesus itu setia pada tradisi perjanjian lama yang juga kerap menggambarkan Allah secara feminin. Kita bisa lihat salah satunya di Ulangan 32 ayat 18. Ini ketika saya berdiskusi dengan kawan-kawan mahasiswa begitu ya, tentang penciptaan. Saya mengajak teman-teman untuk membuka diri bahwa perjanjian lama itu memberikan banyak macam kisah penciptaan. Penciptaan di Kejadian pertama itu hanya salah satu. Sayangnya kita seringkali hanya mengandaikan bahwa penciptaan alam semesta itu hanya seperti di Kejadian 1 gitu. Padahal nanti di Kejadian 2 itu ceritanya juga sudah berbeda, dan kita akan menjumpai ada banyak gambaran penciptaan yang berbeda sekali dengan Kejadian 1. Kalau Kejadian 1 kan Allahnya berfirman lalu segala sesuatu jadi gitu kan. Kejadian 2 Allahnya lalu seperti penjunan yang membuat gitu ya, membuat Adam, membuat Hawa, membuat binatang-binatang dari tanah dan lain sebagainya gitu ya. It's like a pottery. Tetapi di dalam Ulangan 32 ayat 18, kita mendapatkan gambaran Allah yang menciptakan memang seperti seorang ibu. Gunung batu yang memperanakkan engkau. Jadi penulis kitab Ulangan lalu menghayati bahwa Allah menciptakan itu seperti memperanakkan. Dan telah kau lupakanlah Allah yang melahirkan. Allahnya ini laki-laki maskulin gitu ya, tetapi lalu mencipta dengan cara yang sangat feminin. Ada di dalam perjanjian lama. Jadi Yesus melanjutkan tradisi itu. Lanjut. Nah, ini saya terpantik ketika salah satu kawan itu bertanya, Mas El Shaddai itu artinya apa sih? Karena mungkin dia mendengar lagu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, gitu kan? Saya bilang kepada kawan ini, ya memang kalau kita merujuk kepada teks di dalam bahasa Indonesianya, misalnya di dalam Kejadian 17 ayat 1, itu dikatakan akulah Allah yang maha kuasa, itu disebut sebagai El Shaddai. Taatilah aku dan lakukanlah kehendakku selalu. Tapi menariknya ada seorang David Biale, dan lalu didukung oleh banyak ahli yang lain juga. David Biale ini adalah seorang guru besar kajian Yudaika, jadi dia sangat fasih naskah-naskah Ibrani, dia sangat fasih sejarah Yudaisme begitu kan, dan orang Ibrani dia sangat
sangat well versed, gitu, sangat menguasai. Dan menarik karena ketika dia menelusuri akar kata Shaddai, itu adalah Shad. Dan Shad itu berarti berpayudara atau payudara. Nah, Shad itu artinya payudara. Jadi secara harfiah sebetulnya El Shaddai itu bermakna Allah yang berpayudara. Kawan ini kaget. Tapi Tuhan Allah kan Maha Kuasa, itu kan Bapa. Kenapa Bapa berpayudara? Nah, ini adalah ungkapan puitis dari sang penulis yang ingin menunjukkan bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak terletak pada keperkasaannya. Bukan karena dia bisa menaklukkan segala sesuatu, bukan. Ada juga sebutan untuk itu, Yehovah atau Yahweh Shefaut itu memang kelihatan militeristik sekali. Tetapi untuk mengimbangi dimensi yang sangat maskulin itu, lalu penulis Perjanjian Lama mengangkat bahwa El Shaddai itu adalah Allah yang walaupun Bapa begitu, tetapi dia berpayudara. Justru itu untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Karena kemahakuasaan yang ingin ditekankan bukan kemahakuasaan yang perkasa, tetapi kemahakuasaan yang muncul ketika dia berperan sebagai pemberi dan memelihara kehidupan. Jadi bukan kemahakuasaan yang maskulin, tetapi kemahakuasaan yang feminin. Jadi laki-laki kita menjumpai ada dimensi Allah yang feminin, gitu ya. Lebih lanjut lagi, wah ini sekali lagi menelusuri bahasa-bahasa kuno, gitu ya. Kata Allah dalam Perjanjian Lama itu diterjemahkan dari kata Elohim. Jadi kalau ibu bapak menjumpai kata Allah di dalam teks Perjanjian Lama kita yang bahasa Indonesia itu ya, atau Allah di dalam bahasa Jawa, teks bahasa Jawa itu lazimnya diterjemahkan dari kata Ibrani Elohim. Nah ini menarik karena kata Elohim ini secara gramatikal dia itu jamak, tetapi dia diperlakukan tunggal, gitu ya. Jadi Elohim sebetulnya bentuknya jamak, tetapi nanti kalau ada kata kerjanya bentuknya tunggal. Jadi kalau kita belajar bahasa Ibrani itu subjeknya tunggal, nanti predikatnya juga tunggal, gitu. Kalau subjeknya maskulin, predikatnya juga maskulin. Itu tuh gaya-gaya bahasa Ibrani kayak gitu. Bahasa Yunani juga sama, gitu ya. Kembali lagi ke laptop. Elohim itu secara gramatikal itu bentuknya jamak, plural, dan maskulin. Tapi menariknya nanti kata kerjanya selalu singular, tunggal, dan maskulin. Tapi semakin menariknya lagi, kalau dicari bentuk tunggalnya, Elohim itu bukan El. Nah, kalau El Shaddai tadi itu memang maskulin ya Ibu Bapak, El Shaddai, tetapi El ini biasanya bentuknya bentuk konstruksi, lalu ada El Elyon, El Shaddai, dia bukan bentuk tunggal El gitu, lalu El lalu biasanya ada kaitannya dengan sesuatu yang lain gitu. Tapi kalau yang bentuk berdiri sendiri itu menarik, malah Eloah. Jadi Elohim itu bentuk jamaknya, tetapi kadang-kadang cukup sering sebetulnya, walaupun tidak sesering Elohim, cukup sering lalu disebut Eloah, khususnya pada bagian-bagian puisi. Jadi kalau Ibu Bapak melihat ada bagian-bagian puisi di dalam Perjanjian Lama itu seringkali kata Allah itu Eloah. Nah menariknya, Eloah itu gendernya feminin, tunggal. Sehingga lalu saya menduga bahwa penulis Perjanjian Lama, orang-orang yang hidup dalam iman Perjanjian Lama, iman Ibrani, iman Yudais, itu diwarisi oleh Kristus Yesus sendiri, lalu menghayati bahwa Allah itu senantiasa memang walaupun dia dirujuk atau dibayangkan sebagai sosok yang maskulin, tetapi dia tidak tunggal dalam arti maskulin yang monolitik yang hanya maskulin tok, tetapi dia Bapa yang juga punya sifat keibuan di samping kebapaan. Makanya Yesus sebagai sang putra tidak ragu-ragu, saya laki-laki memang secara seksualitas dan gender saya laki-laki, tetapi saya punya sisi feminin dan saya ingin mengedepankan sisi feminin saya ketika berhadapan dengan maskulinitas yang lebay seperti Herodes Antipas, yang lebay seperti Romawi, yang lebay seperti para pemuka agama pada saat itu. Saya ingin hadir sebagai sosok Mesias yang lebih feminin. Itu menarik. Dan bagi saya
ketika kita menyadari Allah yang feminin ini bukan cuma keasikan atau kegenitan teologis gitu ya. Wah, ini tentang belajar teologi terus genit bicara soal Allah yang feminin. Tapi ini penting bagi saya, punya implikasi praktis yang jelas gitu ya. Begini, Bapak. Ketika kita mengafirmasi, mengakui, dan semakin memperhatikan bahwa yang ilahi itu punya dimensi feminin, itu kita lalu bisa menumbuh kembangkan dimensi-dimensi feminin di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi kenapa sih masyarakat kita jadi sangat patriarkat gitu ya? Kenapa sangat maskulin? Ya karena kita punya imajinasi tentang yang ilahi yang sangat maskulin. Kita melupakan bahwa yang ilahi itu punya dimensi feminin yang juga cukup kuat. Nah, ini ada seorang psikolog sosial, ini Profesor Geert Hofstede dari Belanda, mendiang ya, sudah sedo Pak Geert Hofstede itu, dia lalu mengidentifikasi bahwa masyarakat itu sebetulnya bisa dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan maskulinitas dan femininitas. Ada masyarakat yang sangat maskulin, ada masyarakat yang kurang maskulin atau lebih feminin. Jadi ada yang high masculine societies, ada yang low masculinity societies atau high femininity societies. Kita perhatikan. Nah, kita lihat nih, masyarakat kita yang mana ya Ibu Bapak? Yuk kita bandingkan. Kalau masyarakat itu sangat maskulin, orientasinya adalah diri sendiri. Orang jadi cenderung individualis, jadi egois, ego oriented. Aku dan aku. Tapi pada masyarakat yang feminin, orientasinya adalah relasi. Aku ada karena kita ada. Jadi aku nggak bisa jadi aku sendiri kalau nggak ada kita. Itu kalau pakai bahasa Afrikanya Ubuntu. Aku ada karena kita. Orang lalu melihat dirinya di dalam relasi dengan yang lain, bukan dirinya sendiri. Kita bisa melihat kita seperti apa, keluarga kita bagaimana, masyarakat kita gimana. Nah, di dalam masyarakat yang maskulin, menurut Hofstede juga, yang menjadi penting itu adalah uang dan materi. Kesuksesan itu diukur pada seberapa banyak uang, seberapa banyak benda-benda yang kamu miliki. Beberapa hari ini belakangan kita kan dihebohkan oleh Indra Kents dan lain sebagainya, yang lalu ternyata mereka melakukan penipuan dan akhirnya mereka ditangkap dan dimiskinkan gitu ya. Tapi orang sempat sekali sangat terpukau gitu. Bahkan KPK sendiri sempat mengajak mereka untuk collab gitu kan, karena mereka dianggap sebagai influencer muda yang begitu luar biasa karirnya, tetapi kesuksesan dinilai dari apa? Dari rumah mewah yang dia miliki, dari mobil mewah yang dia miliki gitu kan. Orang terpesona pada itu semua. Gitu kan. Lalu orang juga kemarin ribut soal adanya bot, investasi bot begitu ya untuk cryptocurrency dan lain sebagainya begitu kan. Apa sih? Ya ini karena orang lalu melihat bahwa yang utama adalah duit, yang utama adalah materi. Beda dengan masyarakat yang feminin. Masyarakat yang feminin lebih melihat kualitas kehidupan dan kualitas relasi antar manusia, antar orang dalam masyarakat, antar pribadi, itu yang lebih penting. Jadi mungkin masyarakat Jawa itu lebih feminin sebetulnya ketika orang mangan sing penting ngumpul gitu, karena di situ ada relasi. Orang lalu tidak melihat ukurannya adalah terutama materi dan finansial. Lalu di dalam masyarakat yang maskulin, penekanannya adalah apa sih yang kamu kerjakan, apa sih yang kamu lakukan. Kamu dinilai, dihargai berdasarkan prestasi. Jadi kalau kamu tidak berprestasi, kamu tidak memberikan sumbangsi apa-apa, ya kamu bukan siapa-siapa. Apa sih peranmu di gereja? Apa sih kontribusimu di gereja? Apa sih sumbangsimu di gereja? Nah, itu jelas maskulin banget. Tapi ketika kita ada di masyarakat yang feminin, penekanannya adalah dirimu itu berharga. Apapun yang kamu lakukan, apapun posisimu, tapi kamu berharga. Lalu masyarakat yang maskulin itu
life in order to work, jadi hidup ini adalah untuk bekerja, tapi masyarakat yang feminin, kerja itu untuk hidup. Prioritasnya adalah kehidupan. Orang tidak laku workaholic, orang melihat, oke, kerja itu penting, tapi ada yang lebih penting, merawat kehidupan. Ketika pekerjaan itu berbenturan dan malah membuat kita tidak hidup atau mengorbankan kehidupan orang lain, berarti ini pekerjaan yang keliru. Kalau dalam masyarakat maskulin, yang penting kerja, kerja, dan kerja, dan kerja, dan kerja. Duit, 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 duit. Barang, 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 barang. Lalu, selanjutnya, di dalam masyarakat yang maskulin, itu pembagian gendernya sangat ketat dan rigid. Laki-laki harus begini, perempuan harus begini. Laki-laki itu di depan, perempuan itu konco wingking. Laki-laki itu bagiannya kerja, perempuan itu bagiannya ngurusi anak, tegas. Dan dikotomis. Laki-laki begini, perempuan begini. Harus jelas bedanya. Dan kaku. Kalau ada yang berusaha nyebrang, gitu misalnya laki-laki tapi kok mengasuh anak di rumah, yang kerja istrinya gitu, lalu yang menjadi breadwinner atau yang mendapatkan penghasilan lebih besar istrinya, mulai dirasani karo tangga nih. Wih lanangan opo, kok sing nyambut gawe malah bojone, malah meng omah wae gitu, ora ono ajine. Dan saya beberapa kali menangani kasus pastoral itu karena ada juga laki-laki yang minder gitu. Ketika dia merasa bahwa kenapa kok istri saya lalu penghasilannya lebih besar ya mas ya, nggak apa-apa kah gitu, saya kok merasa ini masalah gitu. Ya karena dibesarkan di dalam konstruksi masyarakat yang sangat maskulin gitu. Sementara kalau kita ada di masyarakat yang lebih feminin menurut Hofstede, maka pembagian gender itu lalu menjadi lebih cair. Nggak masalah kalau perempuan yang harus menjadi breadwinner ketika itu disepakati oleh pasangan itu, oleh keluarga itu, dan itu menjadi berkat, it's okay. Ketika lalu laki-laki yang mengambil peran-peran yang lebih domestik, kenapa tidak? Asal itu disepakati. Dan lalu dalam parenting itu bukan hanya fathering, tetapi harus juga mothering gitu kan. Itu cair gitu. Jadi lalu nggak ada lalu kok bapak sih bilang ibu neng di gitu.